Perkenalkan, nama saya Rahel Carolina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai risk management. Jadi yang akan saya jelaskan itu mengenai apa sih itu resiko, terus apa itu manajemen resiko, kemudian manajemen resiko dalam proyek, kemudian jenis-jenis resiko. Jadi yang pertama, kita seringkali ya mendengar tentang resiko. Itu apa sih resiko? Jadi resiko itu merupakan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian. Jadi dari sebuah proses itu terdapat suatu akibat itu yang berdampak pada proses tersebut itu. Jadi biasanya itu menimbulkan kerugian. Kemudian apa sih manajemen risiko? Jadi manajemen risiko itu merupakan pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Jadi segala sesuatu tentang risiko itu merupakan ketidakpastian. Jadi kalau manajemen risiko dalam proyek itu bagaimana itu kita mengelola segala sesuatu ketidakpastian itu yang bisa memberikan dampak baik positif maupun negatif ke dalam proyek kita. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan manajemen terhadap resiko? Itu kita lakukan agar kita dapat mencegah atau meminimalisir pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga tersebut. Jadi dengan mengelola resiko itu kita dapat meminimalisir pengaruh dari resiko yang akan timbul. Jadi resiko ini sendiri tuh mempunyai sebab dan bila terjadi itu akan memiliki suatu dampak. Jadi dari resiko ini sendiri tuh memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada resiko operasional. Kalau dari resiko operasional ini dampaknya itu nanti akan kepada segi operasional dari suatu proyek itu tersebut atau dalam suatu perusahaan. Kemudian resiko finansial itu nanti berdampak kepada keuangan. Kalau hazard risk ini resiko terkait dengan kecelakaan fisik. Mungkin dalam proyek itu nanti bisa terjadi suatu kecelakaan fisik seperti itu. Kemudian resiko strategik itu yang berhubungan dengan strategi pada perusahaan atau proyek. Jadi bagaimana sih cara kita melakukan manajemen proyek ini, manajemen resiko dalam proyek? Yang pertama itu kita harus melakukan planning risk management. Jadi dalam planning risk management itu kita membuat perencanaan aktivitas dari manajemen resiko dalam proyek. Jadi mulai dari aktivitas hingga pembagian resource atau dan sebagainya yang mengenai aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen resiko dalam proyek. Kemudian kita tuh identifying risk atau mengidentifikasi. Jadi dalam proyek kita itu kira-kira resiko apa saja sih yang bisa timbul. Jadi kita bisa membuat daftarnya, macam-macam daftar dari resiko tersebut. Nah ini nanti kita buat itu ke dalam risk register. Kemudian yang pada tahap pertama tadi, pada saat planning risk management itu outputnya adalah dokumen risk management plan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi dan mendaftar semua resiko yang ada, itu kita melakukan analisis secara kualitatif. Jadi pada analisis secara kualitatif itu kita melihat suatu resiko itu dampaknya itu sebesar apa, kemudian kira-kira tuh sebabnya apa. Jadi lebih ke mendetail mengenai suatu resiko. Jadi misalnya resiko A itu penyebabnya kira-kira apa, kemudian dampaknya akan mengarah kemana dan sebesar apa. Kemudian kita performing quantitative risk analysis. Jadi kalau kualitatif tadi tuh kayak tidak terukur, kemudian dalam kuantitatif ini kita tuh menggunakan lebih ke analisis menggunakan data yang pernah ada ya. Jadi kayak lebih ke terukur gitu, analisis yang terukur. Kemudian
ada planning risk response. Jadi dari resiko-resiko tersebut itu kita rencanakan tindakan yang harus kita lakukan tuh apa. Jadi itu ada macam-macam, kita bisa menghindari resiko tersebut, dapat menerima, melakukan transfer atau mitigasi. Yang terakhir ada melakukan controlling risk. Jadi kita melakukan kontrol terhadap bagaimana resiko itu dalam proyek. Jadi intinya risk management ini perlu dilakukan itu untuk meminimalisir resiko yang dapat timbul dalam proyek yang dapat merugikan kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.